Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Adobe Photoshop. Dan kita akan belajar memahami apa itu masking dan bagaimana kita mempraktikannya ya dalam proses modifikasi gambar di Adobe Photoshop. Tapi sebelum itu, saya ajak teman-teman untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat belajar mengenai aplikasi desain grafis maupun aplikasi Microsoft Office. Dan saya sudah buatkan beberapa playlist atau daftar materi yang teman-teman bisa gunakan untuk proses pembelajaran teman-teman semua, mulai dari pemula maupun yang intermediate. Oke, kita langsung saja ke materi pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai masking ya. Secara istilah, mask itu adalah topeng gitu ya artinya. Jadi kita bisa bahasakan bahwa proses masking itu adalah proses menyembunyikan sebagian objek atau gambar tertentu gitu ya. Tapi kita akan coba praktikan agar teman-teman lebih paham lagi ya mengenai proses masking. Oke, saya sudah buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Terus kemudian saya akan masukkan satu objek ke dalamnya ya, yang nanti kita akan modifikasi. Dan nanti file-file gambar atau materi pembelajaran seperti ini nanti akan saya sertakan di link deskripsi, jadi teman-teman bisa download ya sebagai materi pembelajaran. Oke, saya sudah membuka satu file gambar ya, teman-teman bisa lihat ini satu layar saja. Terus kemudian saya buka langsung. Terus kemudian saya akan coba untuk memanipulasi gambar ini menggunakan proses masking. Caranya teman-teman bisa klik layarnya, terus kemudian atau pastikan layarnya itu terpilih. Terus kemudian di bawah dari pengaturan layar ini, di bawah dari pengaturan layar ini ada ikon add a mask gitu ya. Jadi tambahkan sebuah mask begitu. Jadi ada pengaturan add a mask, kita coba saja langsung praktikan ya. Kita klik, nah nanti posisinya akan seperti ini. Jadi view-nya akan seperti ini. Satu itu adalah file gambarnya, terus kemudian satu lagi itu adalah maskingnya begitu. Jadi maskingnya. Oke, kita akan coba memahami sedikit demi sedikit ya supaya teman-teman bisa lebih paham. Karena proses masking itu adalah menyembunyikan sebagian gambar, nah maka teman-teman harus paham mengenai hal ini ya. Satu hal pertama yang teman-teman harus paham, ketika misalkan kita membuat layar masking begitu ya. Saya coba di undo dulu ya, dikembalikan dulu. Oke. Ketika misalkan kita buat layar masking, nah teman-teman coba perhatikan di sini ya, ada warna foreground, ada warna background begitu. Nah, kalau kita buat layar ini adalah layar masking ya, add a mask lagi. Nah, di sini otomatis dia akan berubah. Bisa nanti setnya itu warna hitamnya itu ada di warna foreground, warna depan, atau misalkan warna hitamnya itu ada yang di set di belakang. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Apabila kita ingin menyembunyikan atau menghapus sebagian objek dari gambar ini, nah maka pastikan ketika kita pilih layar masknya begitu ya. Nah, pilih beda ya. Jadi kita pilih layar masknya yang ini. Pastikan set background colornya itu adalah warna hitam. Ya. Pastikan warna hitam. Kalau misalkan di sini putih, itu di sini harus hitam. Sehingga nanti kalau kita memakai brush dia akan menjadi hilang ya gambarnya. Nah, kalau misalkan di sini putih, terus kemudian di sini kita set katakanlah misalkan putih, maka dia tidak akan terjadi apa-apa begitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus pastikan dahulu ya mengenai penerapan dari warna background dan warna foregroundnya. Jadi kalau di sini putih, di sini warna foregroundnya itu harus hitam. Nah, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya? Nah, kita pilih layar masknya, terus kemudian pastikan di sini hitam, dan kita akan coba menghapus
objek pinggir-pinggirnya ya, yaitu menggunakan brush. Nah, teman-teman bisa temukan brush di sini ya, di barisan toolbox. Di sini ada brush tool. Nah, jadi kalau kita misalkan sudah pilih brush tool dan kita langsung sapukan, nah teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah bisa menghapus sebagian gambar. Nah, untuk pengaturan brushnya teman-teman bisa modifikasi di bagian property bar di sini ya. Bisa untuk size-nya, terus kemudian kita kasih soft front ya, biar lebih lembut begitu. Oke, kita coba saja. Nah, begitu. Nah, kita bisa menghapus atau menyembunyikan sebagian dari objek ya, dari objek yang kita inginkan begitu. Oke, itu fungsi dari masking ya. Nah, dengan penerapan masking ini kita sebetulnya tidak merubah gambar dasarnya atau gambar sumbernya ya. Contoh misalkan kita ingin menghapus dari modifikasi maskingnya ya, kita tinggal klik kanan, delete layer mask, atau kita coba disable layer mask ya. Nah, disable layer mask. Jadi kita tidak merubah sedikit pun gambar aslinya ya, kita hanya membuat efek masking saja begitu, atau menutupinya saja. Nah, kalau kita kembalikan, kita pilih enable, klik kanan ya, atau misalkan kalau kita mau delete ya, modifikasi maskingnya ya, kita tinggal klik kanan terus kemudian delete layer mask gitu. Nah, itu ya, jadi fungsi dari masking. Nah, terus kemudian bagaimana cara mengembalikan? Contoh misalkan ketika kita sudah menghapus atau menutupi sebagian objek ini ya. Nah, kita ingin mengembalikan beberapa bagian gambar. Nah, kita tinggal mengatur warna foregroundnya itu menjadi warna putih ya. Ini kan warna hitam, warna foregroundnya atau warna depannya. Kita tinggal balikan saja menjadi warna putih. Caranya tinggal klik yang icon membalikan ini. Oke. Tinggal klik. Jadi kalau kita sapukan lagi brush toolnya, nah dia akan menjadi kebalikannya, dia akan timbul ya, bukan menghapus, jadi timbul begitu. Ya, itu salah satu fungsi dari masking yang sering kali dipakai ya untuk modifikasi gambar. Oke, saya akan membalikan lagi fungsinya ya. Kita akan hapus lagi sebagian dan kita akan coba menggabungkan gambar ini dengan gambar yang lain ya, dengan gambar atau background yang lain. Oke, nah saya akan masukkan satu lagi gambar ya untuk menjadi background penggantinya. Klik, tahan, geser dan masukkan ke aplikasi Adobe Photoshop-nya. Oke, ini saya punya gambar lagi untuk backgroundnya. Nah, karena ini background, saya akan buat layernya itu di belakang dari objek modelnya ya. Kita akan coba perbesar backgroundnya. Oke, kita akan coba untuk menghapus lagi sebagian dari objek ini ya, karena ini terlalu besar gitu pinggirannya, dan kita akan coba hapus kembali ya. Kita akan coba hapus kembali. Caranya teman-teman pastikan layernya terpilih ya, dan layer yang terpilih itu pastikan adalah layer masknya ya, layer masknya ini. Terus kemudian pastikan di sini adalah warna hitam untuk foreground colornya gitu. Dan kita akan coba lakukan lagi penghapusan, tinggal disapukan saja, klik, tahan, geser begitu ya. Dan untuk mengatur ukuran dari brushnya, teman-teman bisa gunakan masuk ke sini seperti tadi ya, atau misalkan kita tekan tombol tanda kurung awal ya, ini tanda kurung awal itu untuk
mengecilkan dari ukuran brush atau tanda kurung akhir itu untuk membesarkan gitu. Itu untuk teman-teman bisa lebih cepat saja dalam proses pengerjaan ya. Nah, kita hapus lagi bagian-bagian objek yang memang tidak diperlukan. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.